Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas presentasi tugas ujian akhir semester mata kuliah rekayasa lalu lintas lanjutan tentang analisis bundaran Tirosa. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Markus Uli. Saya kuliah di Politeknik Negeri Kupang, jurusan Teknik Sipil, program studi perancangan jalan dan jembatan. Sekarang semester 6, duduk di kelas PJJA. Oke teman-teman, sekian perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya saya akan langsungkan saja ke pembahasan materinya. Di sini saya akan membahas tentang jalinan majemuk bundaran. Ada 4 subtema yang akan saya identifikasi. Yang pertama, geometrik bundaran. Di sini kita akan membahas ukuran dari bundaran. Terus yang berikut, yang kedua, derajat kejenuhan dari bundaran. Di sini kita akan mengidentifikasi pengaruh lalu lintas, apakah akan terjadi macet atau renggang. Terus yang berikut, yang ketiga, tundaan bundaran rata-rata atau detik per SMP. Di sini kita mau mengetahui apakah hambatan samping mempengaruhi arus lalu lintas atau tidak. Terus yang berikut, yang keempat, peluang antrian bundaran. Yang kita mau ketahui adalah persen antrian dari bundaran tersebut. Jadi untuk mengidentifikasinya saya menggunakan pedoman manual kapasitas jalan Indonesia atau MKJI 1997. Oke, baik, untuk lokasi dan waktu pengukuran. Lokasi bundaran Tirosa, Jalan Bundaran PU nomor 1 TDM, Kecamatan Obo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kami melakukan pengukuran pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2021 pada pukul 08.00 sampai 08.20 waktu Indonesia Tengah. Teman-teman bisa lihat di gambar ini. Di sini sudah ada geometrik dari bundaran dengan penekat-penekat. Ada penekat A, jalan menuju bundaran PU. Ada penekatan B, yaitu jalan menuju ke Transeda. Penekatan C, yaitu jalan ke Pulau Indah. Dan penekatan D, yaitu jalan menuju ke Jalan Pet Atalo. Oke, kita langsung masuk ke arus lalu lintas. Di sini sesuai dengan tabel dari MKJI, maka tahap pertama kita akan memasukkan data yang sudah kita survei dari lapangan, yaitu ada 3 jenis kendaraan. Yaitu ada kendaraan ringan atau LV, ada kendaraan berat atau HV, ada kendaraan sepeda motor atau SM. Dari itu untuk masing-masing kendaraan kita membawanya ke SM per jam dengan cara mengalihkannya dengan EMP masing-masing kendaraan. Di sini perlu diketahui untuk masing-masing arah, masing-masing pendekat ada 4 arah, yaitu ada belok kiri, ada yang lurus, ada yang belok kanan, dan ada juga yang arah U atau arah putar balik. Setelah kita menghitung jumlah SMP per jam, kita akan menghitung kendaraan bermotor total, di mana total dari kendaraan bermotor ini yang akan disebut dengan Q masuk atau arus total untuk arus bundaran tersebut. Kemudian kita masuk ke perhitungan bagian jalinan. Yang di sini ada jalinan AB, BC, CD, dan DA. Masing-masing jalinan akan menghitung arus menjalin dan arus total. Arus menjalin ini atau arus jalinan ini merupakan pertemuan 2 arus kendaraan dari 2 pendekat yang berbeda sehingga terjadi suatu arus. Adapun arus total ini merupakan jumlah arus jalinan dalam suatu pendekat, jadi masing-masing titik pendekat mempunyai arus total dalam tiap-tiap jalinan. Setelah itu kita akan menghitung P, rasio menjalin, yaitu arus jalinan dibagi dengan arus total. Kemudian kita hitung rasio kendaraan truk bermotor pada data yang saya ambil ini.
karena tidak ada kendaraan tak bermotor, sehingga untuk rasio kendaraan tak bermotor itu nilainya 0. Oke, baik, kita langsung masuk ke dena arus lalu lintas. Dari perhitungan sebelumnya, yaitu arus lalu lintas didapat hasil gambarnya seperti ini teman-teman. Dan kita bisa di PNKT itu arus lalu lintasnya paling besar. Yang berikut kita langsung masuk ke parameter geometrik bagian jalinan. Di sini kita akan menghitung lebar masuk daripada ukuran bundaran. Di sini ada bagian jalinan AB, BC, CD, dan AD. Masing-masing jalinan ini mula-mula kita akan memasukkan lebar masuk pendekat 1 atau W1 dan pendekat 2 atau W2. Kemudian kita hitung rata-rata WE, lalu hitung WE per WW, dan kemudian hitung WW per LW. Setelah itu kita akan menghitung kapasitas. Kapasitas ini bertujuan untuk kita mengetahui berapa besar daya tampung arus lalu lintas pada geometrik tersebut. Sama seperti pada parameter geometrik, kita akan meninjau satu persatu bagian jalinan. Ada AB, BC, CD, dan AD. Nah, untuk kapasitas dasar CO, sebelumnya kita menghitungnya, kita harus mengetahui faktor-faktornya. Jadi ada faktor WW, ada faktor WE per WB, ada faktor PW, dan ada faktor WA. Teman-teman bisa melihat rumusnya yang ada dalam panduan MKJI. Setelah kita mendapatkan kapasitas dasar CO, kita akan menentukan faktor penyesuaian untuk kotak FCS dan lingkungan jalan FRSU. Untuk ukuran kota, karena Bundaran Tirosa berada di dalam kota yang jumlah penduduknya pada tahun 2020 mencapai 0,44 juta, sehingga untuk ukuran kota FCS nilainya adalah 0,88, dan untuk lingkungan jalan, karena Bundaran Tirosa memiliki daerah komersial dengan tipe rendah, sehingga nilai untuk FRSU-nya mendapatkan nilai sebesar 0,95. Dari sini kita bisa mendapatkan nilai kapasitas C sebesar kapasitas dasar CO dikalikan ukuran kota FCS dikalikan lingkungan jalan FRSU. Yang terakhir adalah perilaku arus lalu lintas. Ini adalah tabel terakhir yang dimana tabel penentuan tujuan kita untuk menganalisa jalinan majemuk. Di sini ada derajat kejenuhan, tundaan arus lalu lintas, dan peluang antrian. Untuk mendapatkan derajat kejenuhan ini didapatkan dari arus bagian jalinan Q dibagi dengan kapasitas C SMP per jam. Dari keempat bagian jalinan tersebut kita pilih DS yang paling besar, dan itulah yang akan menjadi DS dari jalinan DSR. Kemudian untuk tundaan lalu lintas, karena pada DS yang saya kerja memiliki DS yang lebih besar 0,6, maka untuk tundaan lalu lintas saya menggunakan rumus yang lebih besar dari 0,6, dan untuk tundaan lalu lintas total rumusnya yaitu arus bagian jalan Q dikalikan dengan tundaan lalu lintas DT, sehingga mendapatkan 9.317, kemudian mendapatkan hasil total sebesar 30.988, lalu dihitung tundaan lalu lintas bundaran rata-rata, yaitu tundaan lalu lintas total dibagi dengan Q masuk, kemudian tundaan bundaran rata-rata DR, yaitu DTR ditambah 4, menghasilkan 12,63 detik per SMP. Untuk peluang antriannya, teman-teman bisa lihat di pedoman MKJI. Di dalamnya ada geometri di mana ada rumus maksimum dan minimum untuk peluang. Artinya
Setelah dihitung, saya mendapatkan peluang antrian sebesar 21-47%. Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan tundaan lalu lintas dari bundaran memiliki total lebih besar 10 detik per SMP, dengan artian hambatan rata-rata yang dialami oleh kendaraan sewaktu melewati bundaran itu tinggi. Demikian dari saya, terima kasih.